Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Iqbal Nuri kembali hadir untuk Anda dalam program Up to Date, berikan info terkini. Dan seperti biasa pemirsa, kita akan berbincang santai bersama narasumber yang luar biasa sekali dan tentunya akan memberikan informasi terupdate untuk pemirsa di rumah. Dan up to date kali ini kita akan bersama komunitas guru belajar. Wah, dan ini artinya kita akan mengenal lebih dekat komunitas guru belajar yang ada di Kota Lubuk Linggau. Dan narasumber kita hari ini, mereka berdua merupakan penggerak daripada komunitas guru belajar Lubuk Linggau. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Ibu Endang Puspitasari, Magister Pendidikan. Halo, apa kabar Ibu? Halo. Sehat kabarnya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan satu lagi ada Ibu Atika, Sarjana Pendidikan. Bagaimana kabarnya Ibu Atika? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Sehat, Pak. Baik, Ibu Endang dan juga Ibu Atika. Kalau boleh tahu nih, mungkin bisa di rumah juga penasaran ya. Ini komunitas guru belajar. Komunitas guru belajar. Bukankah seorang guru harusnya mengajar, tapi tetap masih harus belajar? Mungkin bisa ceritakan sedikit nih, ini komunitas yang seperti apa nih untuk pemirsa di rumah? Kami persilakan. Oke deh, kalau komunitas guru belajar itu adalah kumpulan para pendidik, para pemerhati pendidikan yang mau terus belajar. Kan selama ini kita mau melawan miskonsepsi pendidikan bahwa kalau sudah jadi guru nggak mau belajar lagi. Oh iya. Nah jadi ternyata dalam perjalanannya yang namanya guru ya belajar terus. Baik belajar dari anaknya, belajar dari apa yang ditemuin, dan selalu refleksi untuk menjadi lebih baik. Jadi ini semua anggotanya ada para guru yang ada di Kota Lubuk Linggau. Iya. Waduh. Enggak juga gitu ya? Iya, Semua tergabung siapapun itu ya? Iya, siapapun. Siapapun boleh ikut belajar pendidikan, di dunia pendidikan dan itu. siapapun guru, orang tua, pengusaha, Baik. siapapun boleh ikut dalam komunitas. Baik, jadi siapapun yang ingin belajar ya, boleh ikut tergabung di sini. Termasuk saya juga boleh kayaknya. Boleh. Baik, nah nanti saya mau gabung nih kayaknya ya. Boleh dong. Nanti Nah, bisa berbagi dengan baik. keterampilan MC-nya Iya. nanti pada saat kita kumpul. Waduh, ini pas banget kayaknya ya, berbagi ilmu ya, belajar kembali ya. Iya. Kalau untuk program-program nih, program yang mungkin saya perlu tahu nih ya, pemirsa juga di rumah perlu tahu. Program-program apa saja nih yang ada di komunitas guru belajar ini sendiri? Saat ini komunitas guru belajar Kota Lubuk Linggau itu sedang menginisiasi dan melakukan kegiatan belajar melalui luring, jadi melalui radio. Baik. Jadi dari jam 8 sampai dengan jam 12 siang itu di radio kita memberikan materi pembelajaran dari jenjang PAUD, Baik. SD, SMP, SMA, dan SMA. SMK. Baik. Seperti itu. Jadi sudah berlangsung dan hari ini udah launching ya satu. Baik. Udah launching, jadi sudah siap didengarkan setiap hari. Waduh. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Wah, jadi ini pas banget ya. Jadi untuk anak-anak yang mungkin masih daring di rumah ya, Iya, belajar ada online. pilihan ya. Benar sekali. Nah, kalau untuk Ibu Atika nih, saya perlu sedikit mengetahui pandangan nih ya tentang dunia pendidikannya di Kota Lubuk Linggau ini sendiri. Mungkin dari Ibu Atika dulu nih, nanti baru lanjut ke Ibu Endang. Iya. Kalau pandangan saya tentang dunia pendidikan di Kota Lubuk Linggau, terutama di masa pandemi, Iya? banyak sekali yang harus kita perhatikan. Yang pertama, karena kondisinya lagi pandemi dan Iya. kondisi pendidikan itu diarahkan untuk pembelajaran daring. Ternyata nih kenyataannya Iya. yang kita hadapin sebagai guru nih, tidak semua siswa atau peserta didik itu mampu mengikuti pembelajaran secara daring. Daring, iya. Jadi dikendalakan kemungkinan mereka tidak mempunyai Gawai. Gadget atau Android ya? Android yang support gitu kan. Kemudian mereka ada juga yang punya tapi disalahgunakan gitu kan. Nah, jadi kalau untuk pendidikan kita sekarang di masa pandemi ini, kalau menurut saya dan menurut kami komunitas guru belajar, ada baiknya kita mengikuti apa yang telah disarankan oleh Menteri kita ya, Mas Nadiem, bahwa kita perlu mengadakan yang namanya blended learning. Baik. Jadi blended learning itu Perpaduan menggabungkan atau perpaduan antara daring dengan luring. Daring, waduh. Iya, jadi luringnya kalau daring ya lewat lewat Zoom bisa, tapi kebanyakan tidak support ya. Iya, Ya. benar sekali. Jadi kita gunakan sekarang itu sebatas di WhatsApp atau WA group Iya. gitu kan. Dan itu pun
sangat terbatas. Benar sekali. Jadi kita gunakan luring. Luring. Jadi luring seperti yang sudah dilakukan banyak sekolah, itu telah membagikan buku pembelajaran, modul pembelajaran, Baik. kemudian dari televisi juga dari Seperti Sil TV gini Iya, nih. Baik, iya, iya. televisi juga sudah support untuk Jadi semua media yang kita iya, gunakan. itu namanya ya? luring. Oh, itu luring. Radio, Baik. Alhamdulillah dan syukur ya, kita juga sudah diberi kesempatan dari komunitas guru belajar untuk menyampaikan pembelajaran luring melalui radio. Baik. Jadi sekarang kami juga nunggu nih kesempatannya. Baik. Gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, kalau untuk Ibu Endang nih, Bu Endang bagaimana tanggapannya melihat dunia pendidikan yang ada di Kota Lubuk kita sendiri nih? Saat ini kita kan sama-sama lagi saat pandemi. Benar sekali. Tidak mudah untuk apa namanya semuanya untuk tadi seperti yang dikatakan Bu Atika untuk memiliki alat-alat teknologi yang support untuk pendidikan daring. Jadi tetap baik guru, jadi guru-guru kami sebagai guru-guru juga perlu belajar terus, meningkatkan keterampilan IT kami. Kemudian kami juga tetap harus belajar terus untuk membuat inovasi pendidikan, dan terakhir tetap touchy ya, tetap menyentuh anak-anak. Jadi kita tetap bisa bertemu dengan anak-anak dengan jadwal-jadwal tertentu, sehingga nanti tetap ada interaksi antara guru dan anak, walaupun tidak setiap hari seperti di dalam kelas pada saat konvensional dulu. Jujur nih, mungkin bisa jawab secara spontan. Rindu nggak sama murid-murid? Sangat. Sangat rindu Sangat, ya. kalau mau bisa Pernah waktu WhatsApp gitu kan, video call, kita tuh sempat nitik air mata gitu ya, terharu gitu ya. Gitu. Apalagi kalau untuk murid-murid yang mungkin yang bisa dikatakan terlalu aktif ya, ternyata itu juga kita rindukan ya. Ya meskipun mungkin pandangan orang, aduh ini nakal banget ini murid ya, justru itu yang kita rindukan ya. Mereka lebih berproses. Benar sekali. Kamu bisa ngerasa ketika mereka lulus tahun ini, saya kebetulan wali kelas 9, lulus. Mereka sudah terpisah berapa bulan dari kita, kemudian dikatakan bahwa mereka lulus, datang juga mereka nggak bisa datang karena harus ngambilnya wali murid. Mereka cuma bisa, "Mem, Ami lulus." Itu air mata nggak tahu bilang apa lagi. Ya seperti itu. Ada pandemi mah cepat berlalu. Benar sekali, dan tadi kita sama-sama berdoa ya semoga pandemi tetap berlalu, dan banyak sekali kendala-kendala yang terjadi meskipun ini nanti selama pandemi ini mungkin bisa new normal nantinya, tapi saya rasa masih tetap ada kendala ya. Baik, sesaat lagi kita akan lanjut ya. Untuk pemirsa di rumah tetap bersama kami hanya di Up to Date, berikan info terkini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini. Dan masih bersama narasumber kita, yaitu penggerak daripada komunitas guru belajar, ada Ibu Endang Puspitasari MPD dan juga Ibu Atika Sarjana Pendidikan. Baik Ibu Endang dan juga Ibu Atika, kalau kita sudah membahas pandangan dunia pendidikan Kota Lubuk Linggau ya. Dengan adanya pandemi ini tentunya program atau mungkin bisa dikatakan daring dan juga luring ini sudah digunakan saat ini. Namun apakah ada metode lain yang pas mungkin menurut ibu-ibu sekalian yang pas untuk dilakukan di Kota Lubuk Linggau ini sendiri? Saya jawab ya. Jadi gini, kalau menurut Ibu, saat yang paling pas di saat pandemik seperti ini adalah blended learning. Baik. Blended learning atau kalau istilah lainnya disebut dengan hybrid learning. Apa itu? Yaitu tadi kombinasi antara daring dan luring. Baik. Ditambah lagi mungkin adalah tetap ada pertemuan. Walaupun seminggu satu kali itu tetap perlu. Baik. Jadi gini, kalau daring mungkin dari 30 deh, dari 32 anak di kelas itu 10 bisa full daring. Dengan ditambah luring baik melalui radio dan televisi bisa mencapai sampai
26 murid. Baik. Nah, sisanya kan ada sekitar 6 anak. Nah, itu kan dia perlu interaksi khusus. Nah, di saat itulah dia perlu waktu, walaupun cuma 1 kali bertemu di Jadi penggabungan sekolah. antara luring dan juga daring Iya. namanya blended learning. blended learning ya. Ibu Atika setuju atau mungkin ada metode khusus nih yang pas untuk selama pandemi di Kota Beliau? Selama pandemi, selain tanggung jawab guru dan para murid, siswa untuk belajar, saling berinteraksi, di sini ada peran keluarga, Iya. orang tua. Jadi pembelajaran yang selama daring itu yang pegang kendali sepenuhnya itu sebenarnya adalah keluarga. Keluarga. Ya, jadi support keluarga untuk anak yang belajar daring itu sangat diharapkan. Iya, sangat benar sekali. besar. Nah, jadi di mana di dalam keluarga itu jadi ketahanan ya, Iya, namanya ketahanan keluarga. ketahanan keluarga sehingga jadi misalnya nih guru ya memberikan materi ini dan guru sudah mengaplikasikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari hingga penerapannya yang harus dilakukan di rumah dong. Benar Jadi sekali. assessment atau penilaian akhir Iya. dari pembelajaran Aplikasi. daring dan luring itu adalah assessment Baik. penilaian. Nah, penilaian itu yang kita harapkan adalah hasil kerjasama Antara siswa dan orang tua. Baik. Jadi sehingga menghasilkan suatu keterampilan. Jadi assessmentnya bukan hanya menjawab soal, misalnya matematika 30 dibagi 5 gitu atau 30 dibagi 4, bukan begitu. Tapi life skill yang mereka hasilkan dari gabungan pelajaran-pelajaran yang telah mereka terima Baik. dari guru-guru mereka, dikerjakan bersama keluarga sehingga kita bisa tahu, oh anak saya tuh ternyata punya skill loh. Iya. Nah, gitu. Benar sekali. Jadi model atau metode pembelajaran selama daring dan luring itu harus didukung oleh Orang tua. keluarga. Benar sekali. Orang tua. Berarti memang benar-benar kita harus mengambil hikmah dari pandemi ini ya. Selalu ada yang baik. Selalu ada yang baik. Dengan adanya pandemi ini, kedekatan antara siswa dan orang tua bahkan lebih dekat lebih lagi, intens. sangat lebih intens ya. Iya. Nah, kalau untuk tenaga pendidik nih, kira-kira untuk program-program yang sudah ada dalam arti metode pembelajaran daring dan juga luring, untuk tenaga pendidik, apakah semua sudah siap atau mungkin apa nih yang belum, yang masih dibutuhkan nih, khususnya mungkin pemirsa di rumah dan juga pemerintah bisa mendengar ya. Oke, kami persilakan mungkin dari Bu Enda nih. Kalau apa sih yang perlu dibutuhkan oleh guru? Iya. Ya, support deh. Support, ya. Support, dukungan. Bahwa kami saat ini baru sadar, sebagian dari kami baru menyadari bahwa IT itu bagian penting dari pendidikan. Benar sekali. Kami baru menyadari bahwa beberapa dari kami atau mungkin banyak dari kami juga termasuk saya juga bahwa IT yang tidak dibiasakan itu akan hilang. Benar Jadi sekali. IT itu juga, jadi ketika anak-anak mendapatkan IT tanpa pengawasan, IT yang didapat gawai yang dipegang oleh anak atau gadget yang dipegang oleh anak tanpa bimbingan, dia tidak tahu tujuannya gadget itu apa. Baik. Jadi dengan saat pandemi seperti ini, bagaimana penggunaan, bagaimana pemakaian, bagaimana menggunakannya secara bertanggung jawab itu kembali dihidupkan. Baik kami sebagai pendidik, orang tua perhatian terhadap anaknya juga akan tahu apa gunanya. Baik. Kalau dari Bu Atika mungkin apa nih yang perlu dibutuhkan nih sebagai tenaga pendidik nih? Sebagai tenaga pendidik nih saya Iya. merasa ya, salah satunya IT. Dikatakan mahir belum, tapi Baik. karena ini pandemi, jadi untuk teknologi mengelola IT itu sekarang kita perlu buat video, Iya. buat segala macam konten, gitu kan? Itu kan semuanya menggunakan IT dan terus terang saja nih fasilitas yang kita gunakan sangat terbatas. Itu hanya sebatas mungkin pada handphone, Iya, gitu benar kan? sekali. Jadi ya mungkin IT Iya. ya, IT gitu ya. ya. Baik. Ini pasti dukungan dan support lah. Iya, Sekali. support dari Kalau untuk pemerintah sendiri supportnya bagaimana nih? Sudah full kah? Ya, alhamdulillah untuk fasilitasinya udah ada. Pemerintah sudah support, baik dari yang luring kita sudah lumayan support. Sudah alhamdulillah, tinggal bagaimana sosialisasi supaya anak-anak semakin sadar bahwa sebenarnya banyak pilihan mereka untuk belajar. Iya. Benar Itu. sekali. Jadi mungkin dengan Sil TV seperti ini anak-anak akan tahu, oh ya, sekarang kita pilihan deh, kalian semua bisa belajar baik melalui TV, melalui radio, melalui koran, apapun bisa kalian dapatkan. Dan yang pasti tujuan kita adalah keterampilan
hidup. Benar sekali. Waduh, kayaknya makin hangat aja nih, makin seru aja pembicaraan kita ya. Oke, kita akan lanjut kembali tentunya untuk Ibu Endang dan juga Ibu Atika. Dan untuk pemirsa tentunya telah bersama kami hanya di Up to Date, berikan info terkini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini. Dan kita akan melanjutkan perbincangan santai kita bersama narasumber kita, yaitu dari Komunitas Guru Belajar, Ibu Endang dan juga Ibu Atika. Saya tertarik sekali ini tentunya untuk bergabung bersama Komunitas Guru Belajar ini sendiri sepertinya ya. Kalau mau ingin bergabung nih, ini seperti apa? Karena kan sekarang kita tidak boleh berkumpul-kumpul nih. Jadi kalian bagaimana nih kalau untuk memberikan materi atau seperti apa itu? Atau mungkin ada bagaimana lah, mungkin bisa ceritain sama pemirsa di rumah? Mbak Atika deh. Ya deh. Jadi kalau di Komunitas Guru Belajar untuk di Lubuk Linggau, kita punya Facebook. Baik. Namanya KGB Lubuk Linggau atau Komunitas Guru Belajar Lubuk Linggau. KGB Lubuk Linggau ya? KGB Lubuk Linggau. Nah, untuk pertemuan kita biasanya kita lewat WhatsApp. Di sana kita menjalin komunikasi, berbagi informasi, berbagi pengalaman, berbagi resah dan gelisah, dan dipecahkan bersama melalui Refleksi ya. Iya, refleksi dan dipecahkan bersama di dalam grup tersebut, di dalam grup WA ya. Kemudian Komunitas Guru Belajar Lubuk Linggau ini juga kita bukan hanya di Lubuk Linggau, tapi secara Nusantara kita sudah ada di Nusantara ini. Baik. Dari ujung Indonesia bagian barat sampai ke timur, Komunitas Guru Belajar itu sudah ada ya. Baik, luar biasa sekali. Komunitas Guru Belajar Lubuk Linggau itu sebenarnya mulai berdirinya itu 2016 ya. Baik. Baru mulai eksis 2017 dan terus perlahan bertambah. Di sini eksen yang lumayan kuat itu di 2020. Alhamdulillah ya. Apa ya? Sampai 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun lebih ya? Iya. Berarti benar-benar sangat menginspirasi ya, bisa seperti itu. Waduh, kayak nanti saya harus gabung ya. Kalau untuk materi-materi diberikan, ada jam-jamnya atau seperti apa nih? Kita fleksibel ya. Fleksibel. Jadi ketika ada guru yang menyampaikan temuan atau permasalahan atau resahnya yang kemudian dibawa ke grup dan itu diangkat dan dipecahkan bareng-bareng. Baik. Waduh, harus gabung nih kayaknya ya. Iya dong. Baik Ibu Endang, untuk harapan nih. Ke depan tuh kita sangat berharap tentunya pandemi selesai gitu ya. Tapi kalau untuk harapan ke depan terkait daripada Komunitas Guru Belajar ini sendiri bagaimana Ibu? Iya, kalau harapan saya bahwa Komunitas Guru Belajar Kota Lubuk Linggau bisa menjadi penyemangat para guru, para pendidik untuk terus belajar, tidak berhenti belajar, terus mau merefleksi diri apa yang kita lakukan untuk pembelajaran yang lebih baik. Benar Memanusiakan anak-anak, bahwa anak-anak itu kita bisa belajar, bahwa setiap guru, setiap pendidik itu bisa belajar dari anak-anaknya, dari murid-muridnya, dan memanusiakan hubungannya dengan baik sehingga tidak terjadi kekerasan. Kita bisa melakukan sesuatu dengan disiplin yang baik, disiplin yang positif, tidak lagi ada miskonsepsi pendidikan bahwa bahwa banyak sekali orang berpikir bahwa guru itu jabatannya terbatas, padahal sebenarnya jadi guru itu banyak sekali karir yang bisa dia dapat dari guru. Mungkin dia tetap jadi guru tapi dia bisa jadi MC, dia bisa tetap jadi guru tapi dia bisa jadi perajin, pembatik gitu ya. Dia bisa jadi guru tapi dia bisa jadi master jahit gitu kan. Ya, heaven knows. Jadi jangan berpikir bahwa menjadi guru itu adalah jabatan yang hanya tertentu, hanya profesi terbatas. Tapi itu sangat luas dan menjadi jembatan yang paling banyak untuk mendapatkan
energi positif. Waduh, luar biasa sekali ya. Jadi mungkin tentunya tuh mahasiswa keguruan ya. Iya. Ini sedikit motivasi dari Ibu Endang untuk kalian ya. Jadi tentunya jangan pernah berputus asa. Iya. Waduh, saya sedang memprodi keguruan gitu, jurusan keguruan ya. Iya. Jangan takut karena dari guru pun kita Pintu. sangat belajar. Itu pintu, Pintu ya. untuk mendapatkan. Waduh, kalau Ibu Atika sendiri mungkin harapannya Yang jelas untuk harapannya yang peduli dengan pendidikan, siapapun itu, ayo gabung bersama kami komunitas guru belajar Lubuk Linggau. Waduh, luar biasa sekali ya. Jadi ayo semuanya belajar ya. Jadi kembali kami akan tentunya siapapun itu boleh ikut Ya. ya. Siapapun. Baik itu ibu rumah tangga maupun guru atau mungkin apa ya pegawai-pegawai lainnya itu semua Siapa? boleh ikut ya. Siapapun boleh, dari Karena- kalangan apapun, jangan saja dari kalangan dunia astral ya. Iya. Dunia gaib itu. Susah mau masuk aja susah ya gitu ya. Oke deh, terakhir nih seperti biasa ya di segmen ketiga kami meminta narasumber kami untuk memberikan kesimpulan atau mungkin sedikit informasi-informasi terupdate yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah. Kami persilakan mungkin dari Ibu Endang. Untuk para orang tua, bahwa dalam masa pandemik seperti saat ini, peran orang tua, guru, dan murid itu adalah sinergi. Mari kita sama-sama berkolaborasi, sama-sama bekerja sama untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Bersama komunitas guru belajar Kota Lubuk Linggau, kami bersiap memberikan pembelajaran yang lebih baik. Baik, terima kasih Bu Endang, dan mungkin dari Bu Atika boleh kesimpulannya untuk pemirsa di rumah dan juga mungkin sedikit himbauan untuk para orang tua atau mungkin masyarakat Kota Lubuk Linggau. Oke, sama-sama kita sedikit prihatin dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, tapi ingat, kita harus tetap peduli dengan pendidikan anak-anak kita. Kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan guru semua mengalami kesulitan atau ingin berbagi cerita dengan kami, komunitas guru belajar Lubuk Linggau siap berbagi pengalaman dan berbagi cerita bersama kalian dengan tujuan kita sama-sama peduli pendidikan untuk anak bangsa. Baik, terima kasih Bu Atika dan juga Bu Endang, luar biasa sekali motivasi dan juga ajakannya untuk pemirsa di rumah. Dan untuk pemirsa di rumah tentunya saya sudah bincang kita bersama narasumber kita dari komunitas guru belajar. Terima kasih banyak untuk Ibu Endang Puspitasari, Magister Pendidikan, dan juga Ibu Atika, Sarjana Pendidikan, karena luar biasa sekali karena sudah menjadi penggerak ya untuk komunitas guru belajar di Kota Lubuk Linggau. Dan pemirsa di rumah, saya sudah bincang kita di hari ini. Tetap terus saksikan Up to Date, berikan info terkini. Saya Iqbal dan narasumber pamit undur diri. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.